Sobat Telmed, pernah gak sih kalian lihat ada anak kecil atau keponakan kalian yang rewel, terus dikasih gadget biar gak rewel lagi? Sebenarnya itu bukan langkah yang benar loh buat menenangkan anak yang sedang rewel. Lalu apa sih yang bikin anak-anak rewel dan gimana sih cara menanganinya? Kondisi rewelnya anak-anak yang biasanya terjadi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun ini sering dikenal dengan istilah temper tantrum. Temper tantrum merupakan episode perilaku ekstrim, tidak menyenangkan, dan terkadang agresif sebagai respons anak terhadap rasa frustasi dan marah. Tantrum merupakan demonstrasi atas apa yang dirasakan anak dalam dirinya. Tantrum dapat berupa perilaku menangis, berteriak, meronta, melempar barang, menahan nafas, bahkan menggigit. Lalu, kenapa bisa terjadi tantrum? Pada anak rentang usia 0-6 tahun, mereka mulai mempelajari dan mengenali rasa kecewa ketika keinginannya nggak terpenuhi. Tantrum terjadi karena anak-anak masih belum matang mengekspresikan emosinya, terutama frustasi dan marah. Anak-anak masih kurang mampu mengekspresikan emosi dalam kata-kata maupun dalam mengerem dan menenangkan diri sendiri. Mereka mungkin bermaksud memprotes atas adanya aturan atau batasan, maupun mengekspresikan rasa lapar dan lelah. Tantrum juga bisa terjadi karena adanya pemicu stres di sekitar mereka seperti lingkungan dan keluarga. Jadi, tantrum itu bisa terjadi karena berbagai macam kemungkinan. Misalnya, karena anak-anak merasa kecewa, nggak ada yang bisa memahami apa yang dia katakan. Tantrum juga bisa terjadi karena anak-anak masih belum mampu mendeskripsikan perasaan dan kebutuhannya dalam kata-kata. Atau mungkin ketika mereka merasa cemas atau nggak nyaman. Rasa kecewa, marah, sedih sebenarnya adalah perasaan yang wajar dan memang terjadi secara natural. Namun, ketika orang tua belum begitu memahami bagaimana cara menghadapi tantrum, mereka bisa saja melakukan hal yang menyebabkan emosi anak tidak tersalurkan. Misalnya, ketika anak menangis karena kecewa, orang tua terkadang merespons dengan memarahi atau menghibur dengan menggunakan media untuk membuat anak menjadi diam. Apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus, dapat menyebabkan emosi anak menumpuk dan bahkan bisa memicu terjadinya temper tantrum. Fenomena memberikan media, misalnya handphone atau televisi untuk mengatur perhatian anak tantrum disebut sebagai media emotion regulation. Dan hampir setiap saat, trik itu berhasil. Namun ternyata, balita yang mendapatkan paparan media yang lebih banyak akan cenderung kekurangan kemampuan mengatur dirinya sendiri, termasuk mengatur emosinya sendiri. Pada anak-anak dan bayi, regulasi emosi mereka bergantung pada dukungan eksternal. Jadi, ketika orang tua menawarkan media seperti video atau HP, kemampuan belajar bagaimana cara merespons emosi yang sulit jadi terganggu, dan malah bisa menyebabkan bergantung pada media untuk mengatasi emosi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantrum? Yang pertama, tetap tenang. Jangan berteriak atau marah. Semakin besar ibu memberikan perhatian pada tantrum, kemungkinan tantrum diulangi di kemudian hari akan semakin besar. Yang kedua, apabila anak tantrum di tempat terbuka, ajak anak ke tempat yang tenang dan aman. Bawa mereka ke tempat di mana mereka tidak bisa melukai dirinya sendiri dan dapat diawasi. Biarkan anak tantrum dan awasi mereka. Yang ketiga, katakan pada anak bahwa memiliki emosi yang besar tidak langsung membuatnya menjadi anak yang nakal. Yang keempat, jangan berubah pikiran. Apabila ibu mengatakan tidak, jangan mengatakan iya untuk menghentikan tantrum. Anak akan berpikir bahwa tantrum dapat membuat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kelima, coba memeluk anak hingga tantrum selesai. Namun, hargai apabila mereka menolak. Cara ini efektif apabila anak lebih merasa kecewa daripada marah. Lalu, kapan sih kita harus khawatir mengenai temper tantrum pada anak dan kapan kita bisa minta bantuan? Yang pertama, apabila tantrum menjadi semakin berat. Yang kedua, apabila tantrum berakhir dalam jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari 15 menit. Yang ketiga, apabila tantrum terjadi beberapa kali dalam sehari dan atau terjadi pada anak yang berusia lebih dari 5 tahun. Selain itu, apabila anak melukai diri sendiri atau orang lain, merusak properti, menahan nafasnya, memiliki sakit kepala, sakit perut, atau kecemasan, maka disarankan untuk berbicara kepada dokter spesialis atau psikologi. Nah, itu tadi merupakan beberapa tips untuk menghadapi anak tantrum. Namun, menjadi orang tua bukan merupakan hal yang mudah. Maka, apabila orang tua merasa frustasi atau stres, tidak ada kata salah dalam minta bantuan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video Telmed selanjutnya. Bye!